Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi lebih semangat, kita masih di Islam itu indah. Semangat untuk belajar pagi hari ini ya jamaah ya. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema hayalan tingkat tinggi. Setinggi apa sih? Ayo. Hayalannya seperti apa lagi sih? Pelajarannya apa lagi sih? Ustadz Syam. Nanya lagi Ustadz. Siap. Izin ya Ustadz ya. Nih, ada anak yang berhayal ingin orang tuanya haji atau umroh. Itu boleh nggak Ustadz kalau hanya sekedar angan-angan dulu. Bukannya itu berhayal baik ya. Bisa dianggap doa ya kalau kayak gitu ya. Kan angan-angan dulu tapi. Gimana Ustadz? Baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Ayat tentang haji dan umrah yang baru kita bacakan mudah-mudahan mampu menggetarkan seluruh hati jamaah untuk mau memantaskan dirinya berangkat ke Masjidil Haram. Amin. Untuk mau memantaskan dirinya untuk wukuf di Arafah. Amin. Untuk mau mengubah angan-angan menjadi harapan. Karena kalau angan-angan semata sulit untuk terwujudkan. Tapi kalau harapan insya Allah ada kemungkinan besar untuk terwujud. Sudah kita jelaskan bedanya angan-angan dengan harapan. Apa korelasinya dengan ibadah haji? Orang yang punya angan-angan, aduh pengen ke Mekah, tapi enggak daftar-daftar. Pengen ke Mekah, tapi enggak store untuk hajinya. Tapi harapan itu apa? Setoran dulu meskipun dia tahu daftar tunggu 30 tahun. Dia store untuk haji, daftar tunggu 30 tahun, barulah habis itu berharap, ya Allah mudah-mudahan ada penambahan kuota haji. Ya Allah mudah-mudahan umurku panjang sampai 30 tahun lagi biar bisa ibadah haji. Angan-angan itu apa? Pengen ke sana, tapi kalau kita daftar paling ntar mati belum berangkat. Itu namanya angan-angan, tidak mau mendaftar. Yang kedua, bolehkah berhayal seperti itu seorang anak yang ingin menghajikan orang tuanya? Sangat boleh. Dengan cara apa? Harapan dan hayalannya diubah menjadi aksi lagi kembali. Aksinya apa? Kalau selama ini kau belanja kuota bisa 1 juta per bulan, maka kurang-kurangilah. Kalau selama ini uang jajan untuk kuliah, untuk ini sudah terlalu banyak, maka kurang-kurangilah. Adalah disisihkan tabungan-tabungan. Ya Allah niatkan. Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Baca ini ketika menabung. Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa itu artinya? Dan apapun yang kami keluarkan ini maka dialah Allah yang maha menggantikan. Ketika
engkau belanja, ketika engkau menaruh waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, ketika engkau menaruh sesuatu maka Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkannya. Maka ketika menabung ini ada harapan, ada actionnya, ada dia punya aksi untuk melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Ibu-ibu mungkin pikir kami berdiri di Islam itu indah langsung seperti ini. Oh, waktu kecil saya sudah menghayal, Bu. Dari kecil saya sudah menghayal untuk bisa ceramah di TV. Dari kecil saya sudah menghayal untuk bisa tampil di TV membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara harapan ini agar bisa kami wujudkan? Maka kami lihat apa yang belum ada pada penceramah-penceramah yang ada di TV, apa yang belum ada dalam acara-acara TV. Kami lihat, oh belum ada yang bawain Al-Qur'an, oh belum ada yang ngaji-ngaji murattal di TV. Maka kami berusaha bagaimana bisa membawakan ayat-ayat Al-Qur'an. Berarti harapan, khayalan disertai dengan aksi yang nyata. Haji untuk jamaah Indonesia insya Allah. Masya Allah, semoga bisa berangkat haji semuanya, amin ya Allah. Amin. Daftar dulu. Daftar dulu, tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Yuk jamaah yang ada di studio aku kasih kesempatan ya untuk bertanya ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Sebelah kanan saya dari mana? Lampung. Sebelah kiri dari? Metro Lampung dan juga dari Sentul. Kalau gitu dimulai dari Metro Lampung dulu. Silakan. Berdiri namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Perkenalkan, nama saya Eni Purwati. Orang memanggil saya Eni Gudeg. Nggak dengar gitu? Gudeg. Gudeg. Oh gudak. Gudeg. Oh, gudak. Karena gudeg buatan saya ngangeni itu kata orang. Oh oke, mantap. Apa Bu? Tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau bertanya pada Ustazah Lulu. Ustazah Lulu. Katanya, Ya. eh, Katanya apa sih? antara laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk saling mencintai. That's right. Betul. Nah, anak saya sangat mencintai artis idolanya. Oh, Sampai berhayal menjadi pendampingnya. wah Allah. Artisnya siapa? Ustadz Maulana? Korea pasti Korea dia. Korea Kim nih. Jong Un. Nah, yang seperti ini, Heeh. bolehkah Ustazah mohon penjelasan? Nah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini suka dialami banyak para orang tua yang anaknya ngefans sama seseorang, pengen bisa nggak ya nikah sama dia? Waduh, itu boleh Bisa nggak nggak Ustazah ya? Lulu? Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Nah, mohon Silakan izin Ustazah. Ustadz. Jemaah. Ye. Oh jemaah. Iye. Alhamdulillah. Lillah. Boleh nggak kita kepengen banget misalnya tuh seneng sama artis idola, kita menghayal semoga dia menjadi pasangan aku, semoga dia menjadi suami aku, atau semoga dia menjadi istri aku. Boleh-boleh aja sih, namanya juga berhayal. Dia jadi pasangan kita. Yang penting kalau kita berhayal pengen diwujudkan, misalnya kepengen deh sama seorang yang soleh, itu artis tapi dia soleh banget, itu soleha banget, nggak apa-apa. Yang dalam Al-Quran dinyatakan yang namanya orang baik pasti dapat orang baik, benar nggak Bu? Yang namanya orang buruk pasti dapetnya buruk. Jadi kalau kita berhayal yang bagus-bagus, pengen dapat artis idola, apalagi dia soleh dan soleha, menjadi panutan dan membawa prestasi kita tambah oke, silakan. Karena apa? Kalau kita ini kadang menjadi prestasinya bagus karena ada motivasi dari orang lain. Kalau itu motivasi buat kita, membuat kita tambah semangat, cus silakan. Yang penting satu, mintalah kepada Allah. Biar kita menghayal 1000 kali, kalau Allah nggak izinin nggak dapat kita sih artis itu. Biar kita namanya tidak berhayal tapi kata Allah izinkan, pasti kita dikasih.
Jadi ketika kita berhayal seperti ini, wujudkan dengan cara pantaskan diri kita lagi. Di dalam hadis dinyatakan apa? Bahwasanya orang itu kalau yang namanya kita tidak memantaskan diri, gak akan pernah dapat. Dalam Quran dinyatakan apa? Dalam surat 35 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsikalaha. Apa-apa ya Allah buka dari rahmatnya, kita senang sama idola kita, bahkan dia adalah menjadi motivasi buat kita, nggak akan Allah buka, nggak akan Allah kasih kalau emang Allah tahan. Tapi tidak akan Allah tahan kalau emang itu milik kita. Ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu. Apa yang Allah tahan nggak akan kita dikasih. Jadi pemirsa, bunda-bunda, kalau kita punya hayalan, anak kita punya hayalan, kita berikan support. Nah, katanya kamu kepengen sama artis itu. Artis itu bagus loh, rapotnya, akhlaknya, semuanya ada. Kalau kamu pengen dapat dia, kamu juga bagusin diri kamu. Ayo semangat, seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya kita diberikan oleh Allah ya, kita ini bersyukur. Maka tadi guru kita menyatakan, yang belum ada jangan terlalu dipikirin. Yang udah ada kita olah. Pengen sih sama artis itu, sekalian dapet cuman dia doang nih. Ya artis bukan, apa bukan. Lah siapa tahu kita ini yang namanya berkenalan dengan seseorang kan gak langsung jadi. Iya gak sih Bu? Bunda? Ngantuk. Udah cakep-cakep pakai bros masih ngantuk. Pemirsa yang lagi pada nyuci, pada nyetrika ya. Jadi kalau kita punya anak-anak yang punya hayalan yang tinggi ya, boleh-boleh aja, tidak merugikan. Tapi balik lagi, yuk kita pakai duit. Apa tuh duit? D, doa. U, usaha. I, ikhtiar. T, tawakal. Ihris ala mayan fauka. Berusaha tetap mendapatkan manfaat. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Wala tak jazan, jangan bersikap lemah. Iza asobaka sayun, jika kamu ditimpa sesuatu yang tidak kamu sukai, fala takullau. Ya coba kalau begini, coba kalau apa begini-gini tuh pemirsa. Walakin kul haza qadarullah, katakanlah ini adalah takdir dari Allah. Karena kalau kita ngomong coba kalau gue sama artis itu, coba kalau sama ini. Haza tuftahu amala setan. Kalau ngomong coba, kalau coba akan membuka perbuatan setan. Jadi yang pertama pantaskan dirimu, kedua usaha, ketiga jadikan orang yang kita cintai adalah support buat kita. Yang keempat minta doa dari orang tua. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, terima kasih Ibu sudah bertanya ya. Sekarang aku mau kasih kesempatan untuk Ibu. Silahkan berdiri. Siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeli dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Perumnas Perumahan Mutiara Sentul The Nature di Sentul. Saya mau bertanya kepada Ustadz Maulana. Iya Ibu, silakan. Saya sering sekali berkhayal, tapi lebih tepatnya saya pikir adalah teringat-ingat, terbayang-bayang bahwa masa depan saya itu akan suram, masa depan saya itu akan susah. Barangkali di akhir hayat saya akan susah. Tapi padahal itu kan belum terjadi ya. Dan insya Allah mudah-mudahan atas doa Ustadz mungkin itu tidak terjadi. Nah, apakah itu mendahului takdir ya? Demikian Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Mungkin kayaknya lebih ke pikiran negatif gitu. Kayak ketakutan akan masa depan gitu kali ya Ustadz ya. Kita berikan aplaus buat Ibu yang bertanya tadi. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaannya Silakan dijawab, bagus sekali. Izin Bunda dan Ustaz Sam. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan. Diingatkan dalam surah Al-Hujurat disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketahuilah atas apa yang kita takutkan itu wajar. Ketakutan akan kematian, ketakutan tidak selamat, bagus. Tapi nanti ketakutan itu dialihkan. Ketika akan sakaratul maut, berharap untuk dapat ridha Allah. Ada namanya khauf, ada namanya raja. Khauf itu adalah ketakutan. Tapi raja itu mengharap. Tidak apa-apa kita berkata, jangan-jangan salat saya tidak diterima. Sehingga kita berusaha untuk memperbaiki salat. Mohon maaf, bagaimana kalau kita menghayal masa depan? Akan susah, yang belum tentu terjadi. Maka kalau begitu, perbaiki masa depannya dengan cara apa? Belajar, sekolah,
saya takut nanti kita bangkrut nanti. Maka ketakutan akan kebangkrutan, silakan memperbaiki jualannya. Hati-hati pembukuannya, perbaiki pembukuannya. Itu tidak apa-apa. Sehingga banyak orang, mohon maaf ya, menabung untuk masa depannya. Iya harus menabung. Harus saya mau hidup 30 tahun kemudian. Kalau begitu, siapkan persiapan untuk 30 tahun ke depan. Itu. Saya kira-kira ibu masih bisa hidup sampai besok. Belum Misal, tahu. misal ibu masih, ibu kan dari Lampung. Berharap pulang ke Lampung nggak? Belilah tiketnya. Siapkanlah tiketnya, bahannya. Iya, aku sih mau. Jadi berhayal itu boleh, tapi jangan mendahului Allah. Insya Allah kalian semua akan saya berangkatkan umroh. Baru tidak ada uangnya. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nanti saya belikan kamu rumah. Nanti kalau apa boleh buat? Ternyata rumah monopoli. Ya kecil-kecil. Kecil. Jangan sampai malah kita mikirin negatif juga ya. Jangan sampai ya, takutnya kejadian juga. Jangan berburuk sangka. Makanya ibadah yang tertinggi adalah baik sangka. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Terima kasih Ibu sudah bertanya ya. Masya Allah, tabarakallah, pertanyaannya bagus banget. Mewakili kita semua juga ya. Baik, sekarang saya kasih kesempatan untuk Ibu. Ibu boleh bertanya. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eti Sumiati. Saya dari Majlis Taklim Miftahul Jannah Denetul Mutiara Sentul. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Eti. Ya, Eti ingin Sumiati. bertanya pada Ustazah Lulung. Iya Bunda. Iya. Bagaimana kalau seandainya kita itu berhayal masuk surga dengan alasan bahwa kita itu untuk beribadah lebih baik, untuk berperilaku lebih baik. Begitu aja Bu Ustazah pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Masya Allah, boleh nggak seperti itu Ustazah? Berhayal masuk surga ya. Iya. Masya Silakan, Allah. Ustazah. Terima kasih Kak Sony. Lembut kita jadinya ya. Iya. Karena ngomong orang Sunda. Eti Sumiati. Harus seperti itu ya Ustazah. Iya emang. Ada Baik. tetangga saya nama suaminya Jaja. Nama istrinya Titin. Punya anak Justin. Wow. Jaja sama Titin. Dari Cibeber jadi Justin Bieber. Begitu. Oh. Pemirsa jemaah alhamdulillah. Boleh nggak sih kita sebagai makhluk Allah, sebagai manusia, sebagai siapalah kita ya, berhayal ingin masuk surga. Jadi kita beramal dan beribadah ini lebih rajin. Ya boleh bela aja dong. Apalagi kita ini tambah rajin ibadahnya, tambah sungguh-sungguh. Ketika kita belum bisa ngaji, kita belajar ngaji dengan tahsinnya, tajwidnya. Kita belum bisa ngaji, bikin majlis taklim seperti majlis taklim dari Lampung. Tepuk tangan dong buat Lampung nih. Masya Allah. Nah, karena kita ingin mendapatkan surga. Banyak sekali hadis-hadis nyatakan dalam kitab-kitab ya. Contohnya ini besok kita bulan suci Ramadan. Pasti ada ujungnya pengen surga, pengen dapat pahala. Itu kan artinya motivasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man soma Ramadona imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhir. Barang siapa yang dia berpuasa nih besok nih di bulan suci Ramadan dengan rasa iman, yakin dan ihtisaban, mengharapkan pahala, mengharapkan sorga, boleh nggak berarti? Boleh. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Jadi kalau kita berangan-angan pengen masuk surga, silakan, boleh-boleh aja. Tapi yang pertama, jangan cuma angan-angan. Kita harus tetap minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Karena ketika kita berharap atau menghayal, itu sejatinya kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Pemirsa, boleh nggak pemirsa? Boleh. Yang pertama, jadi kalau kita ngomongin masalah surga, puasa aja kita kepengen dapat iman dan dapat surga. Ada lagi, barang siapa yang bersedekah, berjihad di jalan Allah, ya kan? Maka kalian akan beruntung. Apa keuntungannya? Surga. Dalam ayat dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa betagu ilaihil wasilah. Hai orang-orang bertakwa, ya kan?
Bertakwalah kepada Allah, carilah jalan menuju Allah. Apa jalan menuju Allah? Lewat sholatnya, lewat ngajinya, lewat sedekahnya. Jadi istri yang soleha, jadi suami yang soleh, yang bertanggung jawab, jadi anak soleh dan soleha. Pokoknya cari jalan menuju Allah. Ketika cari jalan itu, sungguh-sungguh di jalan itu. Biar apa? Biar kamu beruntung. Jadi apa nih keuntungannya? Surga. Siapa ingin ke surga, pintu selalu siapa ingin ke surga, terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk Orang suci, carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah Udah Ustaz. Udah. Selesai. Jadi kalau kita ngomongin sorga ya, sorga di bawah telapak kaki ibu. Jadi kita minta kepada Allah redo orang tua, redo daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan begitu Pak Ustadz? Bukan begitu Kak Sony? Kak Sony udah ada di sini. Udah ada di sini dong. Lagi Nah, puasa ya? Hah? Lagi puasa? Enggak. Katanya mengharapkan sorga. Oh iya benar ya. Iya. Lanjut lagi nyanyi lagi. Siapa ingin Ke surga jadi. Siapa ingin Pintu selalu terbuka. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Dapatkan kaset dan CD-nya di toko kelontong terdekat ya. Di dapur Anda. Di dapur Anda, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat kita semua lagi. Bagus banget pembahasannya. Bagus banget pertanyaannya juga. Ibu mau nanya? Silakan. Terima kasih Ustadz. Amin, Masya Ustadz Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Iya pun. kami mau bertanya Ustadz kepada Ustadz Sam. Siap Ibu. Siap. Yang akan kami tanyakan, apakah hayalan, impian, dan cita-cita itu boleh kita ngomong-ngomong kepada kawan terdekat kita? Silakan Ustaz. Tapi guru Ustaz Maulana Ustaz Lulung, Mas Sony, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 123. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Niat baik dia akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang dan fasilitas yang baik. Begitu pula niat buruk, maka dia akan dibukakan 70 pintu keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sudah berniat baik, maka dibukakan oleh Allah 70 pintu kebaikan, termasuk dipertemukan dengan orang-orang baik. Jadi kalau misalnya dia sudah punya niat baik, insya Allah kalau saya ada rezeki, saya mau bangun sekolah supaya lebih bermanfaat sama orang-orang, misal begitu. Habis dia niat sendiri, dia sampaikan kepada siapa? Kepada orang tuanya, cita-citanya. Insya Allah mak, pak doakan kalau saya ada rezeki, saya mau bangun sekolah. Oh kata mak bapaknya, oh alhamdulillah insya Allah nak, tiap malam kami doakan engkau. Tuh berarti bolehkah disampaikan harapan dan cita-cita? Boleh. Kepada siapa? Yang paling pantas yang pertama kepada orang yang diijabah doanya. Siapa yang paling diijabah doanya? Doa orang tua untuk anaknya. Doa daripada orang lain secara sembunyi-sembunyi. Doa daripada guru untuk muridnya. Doa anak untuk orang tuanya. Doa pasangan terhadap pasangannya. Doa istri terhadap suami.
Doa suami terhadap istri. Maka ketika kita bekerja, ada istri di rumah yang sedang sholat duha, yang sedang berdoa mendoakan kita, Masya Allah. Maka itu adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada salahnya menceritakan harapan dan cita-cita terhadap orang terdekat kita, jikalau itu yang pertama kemungkinan ia akan mendoakan kita. Yang kedua, ada batasannya, tapi batasannya apa? Jangan diumbar, jangan sampai di luar sana tidak semua orang senang dengan harapan kita. Ada orang-orang yang mungkin dihinggapi rasa iri dan dengki. Ada orang-orang likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap nikmat itu pasti ada orang yang iri dengki. Ibu, pernah diomongin di belakang nggak? Oh pernah. Yakinlah hanya orang yang berada di depan yang diomongin di belakang. Jadi kalau kita diomongin di belakang berarti kita sudah berada di depan. Pernah nggak ada orang yang berusaha menjatuhkan? Pernah. Yakinlah hanya orang yang tinggi yang berusaha dijatuhkan. Kalau dia rendah ngapain dijatuhin? Betul. Berarti kalau ada yang tidak suka dengan harapan kita, cita-cita kita, berarti dia orang terbelakang. Yakinlah dengan cita-cita. Sampaikan kepada orang yang hanya kemungkinan mendoakan kita, insya Allah. Mendoakan dan mendukung. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama, Sony. Tepuk tangan untuk guru-guru kita dan terima kasih jamaah sudah bertanya di Islam itu Indah. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini akan ada sesuatu yang lebih penting lagi. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.